Kalau profesor dan pemimpin Malaysia menonton video Putri Aryani saat bernyanyi di Istana Presiden, seharusnya malu. Dengan keterbatasan penglihatannya, remaja ini sanggup memahami negaranya yang bernama Indonesia. Ia mampu mengungkapkan makna Bhinneka Tunggal Ika, bahkan menuangkannya dalam sebuah lagu. Profesor Malaysia yang suka berteriak serumpan-serumpun Melayu, semestinya malu sekali. Di sini kita lahir, di sini tempat kita berbakti. Semoga kita tetap menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika, karena kita satu, Indonesia. Ribu pulamnya, ratusan bahasa, ku puja semangat yang masa. Aku cinta Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatulah kita dalam perbedaan. Para tokoh dan profesor Malaysia sering sekali menafikan bahasa Indonesia. Mereka sesungguhnya telah melecehkan konsep bangsa, bahasa, dan negara Indonesia. Sebab, tokoh-tokoh Malaysia itu juga menganggap seluruh Nusantara adalah Melayu. Padahal, remaja seperti Putri Aryani pun paham mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan tidak menonjolkan suku atau budaya tertentu. Pandangan Putri Aryani telah mewakili ratusan juta milenial Indonesia yang amat memahami sekaligus mencintai bangsa dan negaranya. Ia juga mengerti betul mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika yang juga dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Masalahnya, bisakah kaum Melayu Malaysia menghargai konsep ini? Sanggupkah mereka mengerti bahwa Melayu hanyalah salah satu suku di Indonesia? Orang Indonesia amat menghargai suku Melayu dan budaya Melayu. Tapi kami bangsa Indonesia juga menghormati suku dan budaya Dayak, Bugis, Sunda, Bali, Lombok, Banjar, Madura, Papua, Tionghoa, dan seterusnya. Penegasan itu penting karena konsep bangsa Indonesia dan Malaysia sungguh berbeda. Pola pikir kaum Melayu Malaysia sungguh berbeda dengan rakyat Indonesia. Nah, dalam video Putri Aryani di Istana Presiden tadi juga terdapat komentar dari orang Malaysia. Kami menyampaikan terima kasih atas komentarnya. Ucapan serumpan-serumpun seperti itu memang sering disampaikan oleh orang Malaysia. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia menganggapnya sebagai salam persaudaraan saja. Sebab, pengertian serumpun bagi orang Melayu Malaysia itu bisa amat berbeda. Umumnya orang Melayu Malaysia menganggap seluruh Nusantara adalah Melayu. Jadi, mereka menganggap serumpun Nusantara Melayu. Apalagi, Malaysia punya konsep alam Melayu yang diajarkan di sekolah hingga detik ini. Sekali lagi, masih diajarkan hingga saat ini. Bahkan, banyak kaum Melayu Malaysia yang menganggap mereka sebagai penguasa alam Melayu dan penguasa Nusantara. Padahal, faktanya tidak demikian. Konsep bangsa Indonesia dan Nusantara yang dipahami oleh Putri Aryani dan seluruh rakyat Indonesia bertumpu pada penghargaan terhadap harkat martabat manusia, menghormati budaya setiap suku, dan kita tidak mengunggulkan salah satu suku atau budaya. Adapun konsep Nusantara Melayu ala orang Malaysia mengunggulkan budaya dan suku Melayu. Orang Sunda dan Madura pun dipaksa jadi Melayu. Si Sarijan, orang Jawa pun disulap jadi Melayu. Semua mau dimelayukan. Konsep Nusantara Melayu versi Malaysia juga ingin mengubur bahasa Indonesia, lalu memberikannya label Melayu. Padahal, nama bahasa Indonesia justru dipilih agar seluruh suku di Indonesia bisa menerimanya. Dan terbukti berhasil.
Bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia pun berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Masalahnya, kenapa kaum Melayu Malaysia begitu sulit menerima kenyataan itu? Kenapa justru mau mengajak kembali ke zaman Indonesia sebelum merdeka? Padahal, istilah Nusantara pun berasal dari zaman Majapahit. Orang Indonesia amat mengagungkan Nusantara yang berarti wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Lagu Nusantara juga pernah amat populer di Indonesia. Melimpah kekayaan Nusantara, tiada dua di mana jua. Nusantara, oh Nusantara. Nama Nusantara pernah pula diusulkan sebagai nama negara. Tapi akhirnya para pemimpin kita lebih suka nama Indonesia. Adapun mengenai nama bahasa, memang benar, Muhammad Yamin pernah mengusulkan nama bahasa Melayu pada Kongres Pemuda. Tapi usulan ini kemudian ditolak, dan Kongres Pemuda telah memutuskan nama bahasa Indonesia. Bicara mengenai Muhammad Yamin, seharusnya orang Malaysia ingat pula bahwa Yamin pula yang mengusulkan wilayah Semenanjung Malaya masuk ke Indonesia pada tahun 1945. Dan kalau masuk wilayah Indonesia, nama negara yang menjadi lebih besar itu adalah Indonesia Raya. Yang jelas, kaum Melayu Malaysia seharusnya tidak ikut campur urusan nama bahasa Indonesia. Apalagi, Malaysia pun justru meminjam bahasa Melayu dari Sumatera. Indonesia juga lebih dulu merdeka ketimbang Malaysia, dan setelah itu bangsa Indonesia terus mengembangkan bahasa Indonesia. Selain perbedaan tata bahasa dan kosakata, cara penggunaan kata dalam masyarakat juga menggambarkan perbedaan antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Kalau tidak percaya, marilah kita lihat satu contoh saja, yakni berita mengenai Putri Aryani di media Malaysia. Nah, kata buta dalam konteks judul berita itu kurang sopan jika dalam bahasa Indonesia. Jika ingin menunjukkan atribut atau identitas, orang Indonesia akan menggunakan kata tunanetra yang lebih santun. Kata buta bisa saja digunakan apabila berkaitan dengan kesehatan. Itu sebabnya, sebenarnya tidak mudah menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Bahkan, sepertinya mustahil. Masalahnya, bahasa berkaitan dengan kebudayaan, bangsa, dan negara. Bahasa Indonesia berkembang dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia berkembang di negara Malaysia, yang konsepnya saja sudah berbeda dengan negara Indonesia. Nah, mudah-mudahan para profesor Malaysia mau belajar dari Putri Aryani, sehingga lebih bisa memahami dan menghormati Indonesia. Semoga pula mereka tidak lagi berkoar-koar serumpan-serumpun dan meloya Melayu setiap hari.